sebagai guru kedua. Saya Anastia Prameski sebagai guru pembuka dan guru penutup. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Temannya ada yang tidak masuk, coba dilihat kanan kirinya. Masuk semua, Ibu. Masuk semua, alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas boleh dipimpin berdoa teman-temannya. Baik, Bu. Sikap siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya, Ibu. Silahkan Lintang. Anak-anak boleh berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, judulnya Halo Halo Bandung. Nanti Lintang akan menginstruksikan 1, 2, 3, anak-anak mulai bernyanyi. Siap? Siap, Ibu. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, merindu rebut kembali. terima kasih. Anak-anak boleh duduk kembali. Lintang, terima kasih. Baik, anak-anak berarti sudah siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Kelihatannya lemas, tidak bersemangat. Ibu guru punya satu game. Anak-anak mau bermain terlebih dahulu? Mau. Jadi nanti cara bermainnya seperti ini. Gamenya namanya tepuk sesuai perintah ibu guru. Cara mainnya, ketika ibu guru bilang tepuk 1, anak-anak tepuk 1 kali. Ketika ibu guru bilang tepuk 2, anak-anak tepuk 2 kali, dan seterusnya. Apabila ibu hanya bilang tepuk, anak-anak tidak boleh bertepuk tangan. Siap? Siap, Ibu. Sudah mengerti? Mengerti. Baik, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, 1. Ayo, siapa yang salah? Kurang fokus ya. Sekarang sudah lebih fokus anak-anak. Sudah. Sudah siap belajar berarti? Sudah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tampilan membaca teks cerpen berjudul Liburan Perpisahan Sekolah. Di sini siapa yang pernah liburan? Yang lainnya tidak pernah liburan? Pernah. Saya sudah pernah. Coba ibu guru mau dengar ini, biasanya liburannya kemana? Biasanya ke pantai dulu Ke pantai dengan siapa nak? dengan kakak tua, dengan ayah dan ibu. Lalu di sana nih? Di sana main air, Main kasih. Wah, seru sekali ya anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen. Nah, teks cerpen ini nanti anak-anak diminta ibu untuk membacanya lagi. Setelah itu agar anak-anak mengerti apa unsur intrinsik dalam teks cerpen tersebut. Setelah itu anak-anak ibu minta untuk menuliskan kembali teks cerpen tersebut dengan bahasa kalian masing-masing. Anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah teks cerpen yang berjudul Liburan Perpisahan Kelas. Nah, cerpen ini merupakan sebuah cerita singkat, cerita yang memiliki satu topik masalah dalam ceritanya ya. Nah, ibu minta
Sudah mendapatkan semuanya? Sudah. Baik, selanjutnya dari Rawan bisa dimulai untuk membaca teks sekalian. Baik, Bu. Liburan akhir tahun, pembelajaran hampir tiba. Siswa kelas 6 mengadakan rapat dipimpin oleh Agni Sang, ketua kelas. Agenda rapat kali ini adalah menentukan tujuan liburan perpisahan kelas. Siswa kelas 6 sudah menabung sejak awal tahun ajaran untuk keperluan ini. Teman-teman, mari kita mulai dengan mengusulkan tujuan liburan kita. Aku akan menuliskannya di papan tulis. Agni bersiap menulis. Zaki terlihat mengacungkan tangan. Dia berbicara setelah Agni mempersilahkan. Menurutku, kita harus sepakat dulu dan memastikan bahwa semua setuju untuk berlibur ke luar kota. Bisa jadi ada yang keberatan. Liburan seperti ini menghabiskan banyak uang. Kita bisa saja mengganti liburan perpisahan kelas ini dengan acara yang lebih murah. Raut wajah Agni tampak kesal. Dari awal tahun ajaran kita sudah sepakat menabung untuk khusus keperluan ini kan? Iya kan Salma? Agni meminta dukungan ke bendahara kelas. Salma mengangguk, tetapi Frida yang menimpali. Kamu tidak boleh begitu Agni. Kupikir sebaiknya kita mendengarkan dulu alasan-alasan mereka yang tidak mau ikut liburan. Kita tidak bisa memaksakan. Baik, kata Firda. Siapa saja di kelas ini yang tidak setuju dengan rencana kita melakukan liburan? Agni bertanya dengan lantang. Tampak Zaki, Olivia, dan Juna mengangkat tangan. Aku belum tahu apakah orang tuaku mengizinkan. Aku sering sakit kalau bepergian terlalu jauh, kata Olivia. Agni mengangguk-anggukkan maklum. Zaki sudah menyebutkan alasannya pada awal rapat tadi. Sekarang giliran Juna untuk menjelaskan. Tampaknya teman-teman lain juga heran mengapa Juna menentang rencana liburan ini. Pada awal tahun ajaran, Juna bersemangat untuk berlibur. Juna juga rajin membayar iuran untuk kelas. Aku cuma yakin apakah aku akan suka dengan tujuan liburan kita. Seketika teman-teman sekolahnya berjuang dan berkomentar. Agni mengetukkan penghapus ke papan tulis, meminta teman-temannya untuk tenang. Karena mayoritas anak begitu untuk liburan, rapat untuk menentukan kota tujuan dilanjutkan. Zaki, Olivia, dan Juna tidak keberatan. Siswa-siswa kelas 6 riuh mengusulkan tujuan liburan mereka. Pertama, Agni mencatat semua kemungkinan. Bali, Banyuwangi, Madura, Bromo, Malang, Yogyakarta, Solo, Karimun Jawa, Dieng, Bandung, dan Pangandaran. Setelah lama berdiskusi, akhirnya ditetapkan 3 pilihan liburan: Yogyakarta, Solo, atau Dieng. Dari kota pesisir diperlukan sekitar 5 jam perjalanan ke tujuan wisata ini dengan menggunakan bus pariwisata. Selanjutnya, Agni mempersilahkan teman-temannya untuk memberikan pendapat tentang destinasi liburan pilihan mereka masing-masing. Aku pilih Jogja karena aku ingin melihat keraton, Malioboro, dan Borobudur. Aku juga ingin gudeg asli, kata Melody. Aku juga pilih Jogja karena aku ingin ke Museum Gunung Merapi dan Museum Pulau Senaru, kata Frida. Beberapa teman lain juga mengungkapkan pendapatnya. Sebagian besar siswa memilih Jogja. Ada juga yang ingin ke Solo karena ingin ke Museum Sangiran. Semua pendapat ditampung oleh Agni dan dicatat oleh sekretaris kelas Jidan. Sepertinya sebagian besar memilih Jogja karena tujuan liburan kita. Apakah kita sepakat liburan ke Jogja? Tanya Agni. Sebentar, kan tidak semua anak ingin ke Jogja. Coba kita tanya dulu pendapat yang lain. Juna berpendapat. Kelas kembali libur. Nama-nama kota lain kembali disebut. Usul kembali bermunculan. Akhirnya, siswa kelas 6 melakukan pemungutan suara untuk menentukan suara terbanyak. Dari 24 siswa di kelas 6, 20 orang memilih Yogyakarta,
3 orang memilih solo dan 0 orang memilih biaya dan 1 orang abstain atau tidak memberikan suara. Hal ini tampak longgar setelah kelas 6 berhasil menentukan tujuan liburan. Masih banyak hal lain yang perlu dirapatkan, termasuk persiapan yang harus dilakukan oleh siswa sebelum melakukan perjalanan. Ketika Agni kembali ke tempat duduknya, tiba-tiba Dinda masuk ke depan kelas. Tanpa bicara, ia menghapus seluruh tulisan di papan tulis. Wajahnya berkerut. Bu Pertiwi yang sejak tadi mengamati jalannya rapat kelas mendekati Juna. Ada apa Juna? Kamu tidak suka yoga? Tanya Bu Pertiwi. Kakek dan nenek Juna tinggal di Yogya, Bu. Kalau Juna ke Yogya, mereka pasti akan menemui Juna, mengerti Juna tanpa henti, dan membawakan macam-macam oleh-oleh. Juna malu pada teman-teman, Bu. Jawab Juna lirik. Beberapa anak yang mendengar jawaban Juna berusaha menyembunyikan tawa. Bu Pertiwi tersenyum. Ya sudah, nanti Juna boleh berpesan kepada kakek dan nenek agar mereka tidak mengunjungi Juna selama di Yogyakarta. Juna mengangguk sambil tersenyum. Meski begitu, dalam hati dia berdoa agar kakek dan neneknya tetap mengunjunginya. Dia malu dipeluk-peluk, tetapi sebenarnya dia rindu. Baik, kalau semuanya sudah lancar ya bacanya. Nah, setelah kalian tadi membaca cerpen, apakah dari kalian ada yang menemukan sebuah kata sulit yang ingin ditanyakan kepada ibu? Bisa mengangkat tangan yang ingin bertanya? Saya Ibu. Ya, Chandra. Ibu, abstain itu apa ya? Abstain itu adalah tidak adanya pilihan atau suara dalam sebuah pemungutan suara atau pengambilan keputusan. Misalnya nih, saat pemilihan ketua kelas itu kandidatnya ada yang pertama ada Chandra, yang kedua ada Lili. Nah, itu dari semuanya memilih, tapi ada satu orang yang tidak memilih, misalkan Rawan itu tidak memilih, berarti Rawan dinyatakan abstain. Gitu ya, apa? Paham Ibu. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya dulu. Ya. Agenda. Oke, agenda. Agenda itu adalah sebuah rencana atau rancangan. Jadi misalkan kalian mau melakukan suatu kegiatan, itu pastinya kalian memiliki sebuah agenda atau sebuah rencana ya. Oke, dapat dipahami? Aman Ibu. Selanjutnya ada yang bertanya? Saya Ibu. Ya. Kalau mayoritas itu apa ya, Bu? Mayoritas itu adalah suara dari kebanyakan orang. Misalkan tadi dari sebuah pemilihan ketua kelas itu dari lima anggota itu 2 orang memilih tidak dan 3 orang memilih ya. Berarti mayoritas jawabannya adalah iya. Selanjutnya ada yang tanya lagi? Ya. Kalau destinasi itu apa, Bu? Destinasi itu adalah sebuah tempat. Misalkan kamu tadi mau pergi berlibur, tentunya itu kamu harus memiliki sebuah rencana atau sebuah agenda untuk destinasi atau tempatnya ya. Jadi destinasi itu adalah sebuah tempat, misalkan pantai atau kebun binatang gitu. Semuanya sudah paham? Paham Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, kayaknya tidak ada yang ingin bertanya lagi ya. Selanjutnya berarti ibu yang akan bertanya kepada kalian nih. Tadi kan kalian sudah membaca teks cerpen, pasti kalian sudah paham dong. Ibu mau tanya pertanyaan pertama. Siapa saja tokoh dalam teks cerpen tersebut? Ada yang bisa jawab? Ayo siapa tadi? Sebut aja. Ya, Ili? Zaki. Ya, Terus? Frida, Duna, Ya. Oke. Setelah itu pertanyaan kedua, siapa misalkan kalian menjadi tokoh Juna, itu bagaimana perasaan kalian? Siapa yang jawab ya? Kalau saya menjadi tokoh Juna, saya juga akan seperti Juna. Saya sebenarnya malu kalau dipeluk-peluk di depan umum. Oke, berarti malu ya. Ya Ibu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa inti masalah dari teks cerpen tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Iya. Masalahnya itu menentukan tujuan
Bagus, berarti semuanya sudah paham ya, semua jawabannya benar. Selanjutnya di sini untuk menguatkan pemahaman kalian mengenai materi cerpen ini, Ibu mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, tadi kan kalian sudah membaca cerpen yang berjudul Liburan Berkesan Kelas. Ibu minta kalian untuk ceritakan kembali yang telah kalian pahami tadi di lembar kerja yang akan Ibu berikan. Ibu akan ngasih waktu kalian 5 menit, cukup? Cukup? Cukup. Baik, Ibu akan berikan ya. Siapkan alat tulisnya ya anak-anak. Ibu, pulpen saya habis. Oke, Ibu punya pulpen nih. Terima kasih, Ibu. Kerjakan dengan baik ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya di depan. Baik, Ibu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ada kendala anak-anak? Belum, Ibu. Ada, Ibu. Dua menit lagi ya anak-anak. Baik, Bu. Ada yang sudah selesai? Belum.
sebentar lagi, Ibu. Satu menit lagi ya anak-anak waktunya. Baik, Ibu. Sudah selesai? Chandra, Sebentar. Billy, sedikit dulu. Rawan ada kesulitan? Sedikit dulu. Baik. Sudah? Sudah ya, waktunya habis ya, Ibu ambil ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk membacakan hasil yang telah kalian tulis tadi. Ibu acak ya. Ibu pilih Chandra. Ayo Chandra maju. Ibu. Saya akan membacakan ringkasan cerpen tentang liburan perpisahan kelas. Saat akhir tahun, kelas 6 mengadakan rapat untuk memilih tempat wisata yang akan dituju. Tetapi dalam pemilihan tersebut terjadi diskusi yang panjang untuk menentukan destinasi wisata yang dituju. Karena ada beberapa siswa yang kurang setuju untuk pergi ke suatu tempat dengan banyak alasan. Setelah diskusi panjang dilakukan voting dan akhirnya disetujui Jogja sebagai tempat untuk berlibur. Tetapi di sini Juna tidak setuju. Alasannya karena Juna malu jika saat di Jogja nenek dan kakeknya datang untuk mengunjunginya. Saat mengunjungi Juna, kakek dan nenek akan memeluk Juna di depan teman-teman. Tetapi setelah diberikan pengertian oleh Ibu Pertiwi, akhirnya Juna setuju untuk berlibur ke Jogja dengan menghubungi kakek neneknya terlebih dahulu agar tidak mengunjunginya ketika ke Jogja. Good job, tepuk tangan buat Chandra. Keren, terima kasih Chandra. Sudah kembali. Nah, selanjutnya Ibu punya pertanyaan buat kalian yang harus kalian jawab ya. Ibu akan bagikan soal, lalu kalian kerjakan secara individu. Ibu akan kasih waktu 3 menit cukup? Cukup? 5 menit ya? Cukup ya, ini kasih waktu 3 menit. Lalu kalian setelah selesai langsung kumpulkan kepada Ibu ya. Baik, Ibu. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya ya di atas.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah, Ibu. Wah, Sandra, cepet banget. Sudah selesai, Bu. Sudah? Ada yang selesai? Belum. Oke, kita tunggu temannya ya, yang belum selesai. Baik, Bu. Kawan ada kesulitan? Ayo, Ibu kasih 1 menit lagi deh buat kawan. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Kumpulkan pada Ibu. Terima kasih anak-anak. Iya, Bunda. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, kalian telah membaca dan memahami teks cerpen yang tadi Ibu suruh baca, dan kalian sudah menuliskan ulang, dapat disimpulkan dari teks cerpen tersebut bahwa kita tidak boleh mementingkan pendapat sendiri, melainkan kita harus menghargai pendapat teman-teman lain juga. Seperti Agni tadi, ketika mayoritas teman-temannya memilih kota Jogja, mereka akan menghargai teman lain yang memilih kota Solo yang berbeda pendapat dengan mayoritas teman-teman yang lain, karena perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemungutan suara secara adil. Jadi tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri ya anak-anak. Paham? Jadi karena kegiatan pembelajaran kita telah selesai, anak-anak boleh dikemas-kemas untuk siap-siap pulang. Sudah. Ketua kelas dipimpin berdoa. Sikap siap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengerjakan tugas dengan baik pada